Dan kalau seandainya nggak masuk 4 besar, Sintayong pecat. Jadi Koji setuju nih ya, kalau misalnya nggak masuk 4 besar, stay out berarti. Kalau dia berani bereksperimen. Genderang perang sudah ditabuh. Seluruh publik tanah air menantikan pertandingan ini. Semua menaruh harapan pada satu orang, yaitu Sintayong. Genderang perang sudah ditabuh. Seluruh publik tanah air menantikan pertandingan ini. Semua menaruh harapan pada satu orang, yaitu Sintayong. Kurang lebih 10 hari lagi Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada tanggal 15 November 2024 dan Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Keduanya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Diketahui jika Indonesia mengalami kekalahan di kandang melawan tim yang dikenal dengan sebutan Samurai Biru, mereka masih memiliki peluang untuk merebut tiket ke putaran keempat dengan menempati peringkat keempat di grup C. Namun, seberapa besar peluang Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia setelah dikalahkan Cina? Perlu diketahui juga, di pertandingan ini AFC resmi menunjuk wasit asal Qatar, Hamis Al-Marri, untuk memimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Menurut Justinus Laksana, atau yang dikenal sebagai Coach Justin, yang berbicara dalam podcast di YouTube, Timnas Indonesia memiliki peluang 40% untuk bisa finish di posisi keempat klasemen akhir jika kalah melawan Jepang dengan catatan mereka bisa meraih 3 kemenangan di pertandingan kandang lainnya. Kita masih memiliki pertandingan kandang di mana kita bisa mendapatkan 3 poin masing-masing melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jika kita kalah dari Jepang, namun mampu memenangkan ketiga pertandingan kandang tersebut, kita masih tenang, ujar Coach Justin. Coach Justin juga menyatakan kesepakatannya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenai target Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia setidaknya berada di peringkat keempat. Saya setuju dengan Erick Thohir dan tidak ada diskusi lagi bahwa kita harus masuk 4 besar. Jika tidak, Sintayong harus dipecat, tegasnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan Coach Justin yang mengatakan jika Sintayong gagal bawa timnas ke posisi 4 besar, Sintayong wajib dipecat? Mengingat PSSI sudah memberikan semua apa yang dia mau termasuk menaturalisasi para pemain grade A. Jika kita lihat komposisi skuad Garuda sudah sangat mewah banget. Dan harapan Mimin semoga Sintayong mengeluarkan line up terbaiknya. Karena 2 laga ini sangat krusial. Atau justru, kalian punya pendapat yang berbeda dengan Coach Justin? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Sintayong. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Mengenai pandangan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang menyatakan bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Coach Justin menganggap hal tersebut sebagai bentuk saling menghargai antar tim. Bisa saja. Saya melihat ada peluang karena kuota yang sekarang lebih banyak, yaitu 8+1. Peluang kita lebih besar dan pemain kita juga lebih banyak yang berkualitas, jadi peluang kita meningkat, tambahnya. Sementara itu, menyoal target itu, Sintayong pun memang sepakat dan bertujuan membawa Timnas Indonesia finish 4 besar. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengaku telah berdiskusi mendalam dengan Ketum PSSI,
Erick Thohir terkait hal tersebut. "Saya juga berpikir sama, finish 4 besar," kata Shin Tae-yong kepada wartawan. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak dan optimisme dari pelatih serta pemain, Timnas Indonesia berusaha keras untuk meraih hasil terbaik dan mengamankan posisi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya diberitakan tim nasional Indonesia masih memiliki kesempatan yang terbuka untuk melaju ke putaran keempat melalui jalur peringkat keempat dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang ini dapat terrealisasi apabila skuad yang dibimbing oleh Shin Tae-yong berhasil meraih kemenangan di semua pertandingan kandang. Saat ini, fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih tersisa 6 pertandingan. Indonesia akan bermain di kandang sebanyak 4 kali, sementara 2 pertandingan lainnya akan berlangsung di markas Jepang dan Australia. Lebih lanjut, untuk Coach Shin Tae-yong dan seluruh timnas Indonesia, jangan pernah meremehkan kekuatan dari tekad, kerja keras, dan semangat juang yang tinggi. Kalian telah berjuang sampai titik ini, menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Setiap pertandingan adalah peluang untuk membawa kebanggaan bagi bangsa dan menunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia adalah tim yang patut diperhitungkan. Perjalanan memang tidak mudah, tapi setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Setiap langkah, baik itu kemenangan ataupun kekalahan, mengajarkan sesuatu yang akan membuat tim ini semakin solid dan tangguh. Percayalah, seluruh masyarakat Indonesia berada di belakang kalian, mendukung setiap usaha dan keringat yang kalian keluarkan di lapangan. Jadilah inspirasi bagi generasi muda yang bercita-cita besar dan ingin melihat merah putih berkibar di panggung dunia. Tetap fokus, pantang menyerah, dan lakukan yang terbaik untuk mewujudkan mimpi membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Kami percaya, kalian adalah pejuang sejati yang akan memberikan seluruh usaha dan hati untuk meraih hasil terbaik. Majulah Garuda, bangkitlah untuk mimpi yang lebih tinggi. Kami semua bangga pada kalian. Penyerang ganas asal Brasil berusia 23 tahun siap perkuat timnas Indonesia, Shin Tae-yong panggil untuk Piala AFF 2024. Penyerang berbakat asal Brasil berusia 23 tahun, Leo Gaucho, menyatakan kesediaannya untuk menjadi pemain naturalisasi guna memperkuat tim nasional Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Leo Gaucho saat wawancara dengan Transfermarkt Indonesia. "Saya bersedia jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi. Menurut saya, sangat mungkin menjadi WNI, karena saya merasa nyaman tinggal di sini," ujar Leo Gaucho, dikutip dari channel YouTube Transfermarkt Indonesia pada Senin, 4 November 2024. "Ini adalah kesempatan luar biasa untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain di negara sebesar ini. Ini adalah peluang besar bagi saya untuk menunjukkan kemampuan saya bersama negara yang hebat ini," lanjut penyerang bertinggi 187 cm tersebut. Leo Gaucho bukan penyerang biasa. Pemain andalan Borneo FC ini kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara Liga 1 musim 2024 hingga 2025 dengan torehan 6 gol dari 10 pertandingan. Jika dihitung dari seluruh kompetisi, Liga 1 dan ASEAN Club Championship 2024 hingga 2025, Leo Gaucho telah mencatatkan 8 gol dari 12 laga. Sebelum membela Borneo FC, Leo merupakan mesin gol untuk Valmiera FC, klub Liga 1 Latvia. Selama 32 pertandingan di Valmiera FC, Leo Gaucho mengemas 11 gol dan 4 assist. Mengingat kesediaannya untuk dinaturalisasi, mungkinkah Leo bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025? Karena tidak memiliki garis keturunan Indonesia, Leo harus tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia untuk memenuhi syarat mendapatkan paspor Indonesia. Dengan demikian, naturalisasinya paling cepat bisa terlaksana pada akhir 2029 atau awal 2030. Pada tahun 2029, Leo Gaucho akan berusia 28 tahun, usia emas bagi seorang pesepak bola. Namun, menunggu hingga 2029 mungkin terlalu lama, mengingat timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam untuk persiapan Piala Dunia 2026.
Saat ini, tugas berada di tangan para pemain muda seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kualitas mereka sangat dibutuhkan untuk membawa timnas Indonesia tampil maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, situasi naturalisasi Leo Gaucho ini menunjukkan peluang sekaligus tantangan bagi timnas Indonesia. Di satu sisi, keinginan Leo untuk dinaturalisasi adalah kesempatan yang positif, karena ia sudah terbukti mampu bersaing di Liga 1 dengan produktivitas gol yang tinggi. Dengan potensi menjadi penyerang tajam, Leo bisa menjadi opsi bagi Indonesia untuk memperkuat lini serang di masa mendatang. Pada usia emasnya, 28 tahun pada 2029, ia bisa memberikan dampak signifikan jika memang proses naturalisasinya berhasil. Namun, ada tantangan besar terkait waktu. Dengan aturan 5 tahun masa tinggal untuk mendapatkan paspor, Leo baru bisa membela Indonesia di kompetisi resmi setelah 2029, sehingga dia tidak bisa berpartisipasi di turnamen besar seperti Piala AFF 2024 atau bahkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini menimbulkan dilema, terutama bagi timnas yang membutuhkan pemain yang siap dalam waktu dekat untuk menghadapi kompetisi besar dan meningkatkan daya saing di Asia. Di saat yang sama, hal ini menjadi dorongan besar bagi pemain-pemain lokal seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Keempatnya punya potensi, tetapi perlu menunjukkan konsistensi dan kualitas di level internasional. Jika para pemain lokal ini bisa mengembangkan kemampuan mereka, Indonesia tidak harus terlalu mengandalkan proses naturalisasi dalam jangka panjang. Dengan kata lain, naturalisasi Leo mungkin tidak membawa manfaat instan tetapi membuka peluang jangka panjang. Meskipun demikian, investasi dalam pembinaan dan pengembangan pemain lokal harus tetap menjadi prioritas agar Indonesia bisa membangun tim nasional yang tangguh dari dalam negeri. Situasi ini adalah kesempatan besar bagi sepak bola Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Meskipun kita harus bersabar untuk melihat Leo Gaucho membela timnas, kita bisa belajar dari tekad dan komitmennya. Kesediaan Leo untuk menjadi bagian dari Indonesia adalah bukti bahwa negeri ini punya daya tarik dan potensi luar biasa di kancah sepak bola. Bagi pemain muda Indonesia, ini adalah momen untuk bersinar dan menunjukkan kemampuan. Setiap latihan, setiap pertandingan, adalah peluang untuk berkembang. Ingat, persaingan yang ketat adalah jalan menuju kekuatan yang lebih besar. Kamu adalah bagian dari generasi yang bisa mengangkat nama Indonesia lebih tinggi di dunia sepak bola. Tetap percaya pada proses, teruslah bekerja keras, dan jangan pernah merasa cukup dengan hasil saat ini. Kegigihan dan semangat yang besar bisa membuka pintu kesuksesan di masa depan. Di lapangan, buktikan bahwa Indonesia memiliki talenta yang siap bersaing, dan buatlah impian besar kita semua menjadi kenyataan. Shin Tae-yong ungkap satu pemain berbahaya yang wajib diwaspadai di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Menjelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang, pelatih Shin Tae-yong ternyata sudah mengantisipasi satu nama yang dinilai berbahaya di antara para pemain unggulan yang dimiliki Samurai Biru, sebutan untuk Timnas Jepang. Pemain tersebut adalah striker utama Jepang, Ayase Ueda. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga terdekat, skuad Garuda dijadwalkan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, 15 November 2024. Menjelang laga tersebut, Shin Tae-yong sempat ditanya mengenai siapa pemain Jepang yang menurutnya harus diwaspadai. Meski awalnya enggan menjawab secara terbuka, akhirnya ia menyebutkan bahwa Ueda adalah sosok yang layak diwaspadai oleh Timnas Indonesia. Tidak enak juga kalau sebut satu nama, ujar Shin Tae-yong, seperti dikutip dari akun Instagram Indomil. Tidak sempat juga mengingat semuanya, tapi mungkin nomor punggung 9, Ayase Ueda, lanjutnya. Kewaspadaan Shin Tae-yong terhadap Ueda memang beralasan. Striker berusia 26 tahun itu tampil tajam baik bersama klubnya, Feyenoord, maupun saat bermain untuk Samurai Biru. Pada musim ini bersama Feyenoord, Ueda telah mencetak 4 gol dalam 13 pertandingan di berbagai kompetisi. Sedangkan bersama timnas Jepang, ia sudah mengoleksi 13 gol dalam 30 laga. Namun, kondisi fisik Ueda saat ini masih diragukan karena ia sedang mengalami cedera hamstring. Ia juga absen saat Feyenoord mengalahkan AS Alkmaar dengan skor 3-2 pada Minggu, 3 November lalu. Belum ada informasi pasti mengenai kondisi Ueda,
Apakah ia akan pulih tepat waktu dan diikutsertakan oleh pelatih Jepang, Hajime Moriyasu? Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, juga belum merilis daftar pemain yang akan beraksi dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Lebih lanjut, situasi ini cukup menarik karena Shin Tae-yong menunjukkan perhatiannya terhadap detail dalam mempersiapkan timnas Indonesia. Waspada terhadap sosok seperti Ayase Ueda adalah langkah bijak, mengingat Ueda memiliki rekam jejak yang impresif baik di klub maupun tim nasional. Namun, kondisi cedera Ueda menambah elemen ketidakpastian, ini bisa menguntungkan bagi Indonesia jika dia absen. Tetapi juga menjadi tantangan karena Jepang masih memiliki banyak pemain berkualitas yang bisa mengisi peran serupa. Di sisi lain, pendekatan hati-hati Shin Tae-yong menunjukkan strategi yang fleksibel. Ia tampaknya siap menghadapi kemungkinan pemain-pemain utama Jepang dalam kondisi terbaik maupun jika ada perubahan. Jika Indonesia mampu mengatasi ancaman Jepang, terutama dari pemain kunci seperti Ueda, mereka bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk menahan atau bahkan mencetak hasil positif di pertandingan ini. Untuk timnas Indonesia, kami di belakang kalian, Garuda. Setiap langkah, setiap peluh, adalah bagian dari perjalanan menuju puncak. Lawan mungkin kuat, tapi kalian membawa semangat yang tak terbendung. Ingatlah, kalian bukan hanya bertanding untuk diri sendiri, tapi untuk jutaan hati yang berharap, yang berdoa, dan yang percaya pada kalian. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena Indonesia selalu bisa menghadapi tantangan apapun. Kalian telah bekerja keras untuk sampai di sini, dan sekarang saatnya menunjukkan bahwa kalian adalah kebanggaan bangsa. Terbanglah tinggi, berjuanglah tanpa ragu, karena kami semua adalah Garuda bersama kalian. Ayo buktikan bahwa Indonesia bisa. Timnas Indonesia versus Jepang, SUGBK akan dihadiri 2.000 warga Korea Selatan, 3.000 supporter Jepang, dan satu saingan Shin Tae-yong. Ribuan warga negara asing dikabarkan akan hadir di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Pertandingan antara tim nasional Indonesia dan Jepang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 November 2024 mendatang. Duel ini menjadi bagian dari lanjutan grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diperkirakan, sebanyak 2.000 warga Korea Selatan akan datang langsung ke stadion untuk mendukung timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, ISPLUS. Pada pertandingan melawan Jepang tanggal 15 November nanti, sebanyak 2.000 warga Korea akan bergabung bersama penduduk setempat untuk bersorak mendukung, ungkap Shin Tae-yong. Ini memiliki dampak positif untuk meningkatkan persahabatan antara kedua negara. Semua orang akan mengenakan pakaian serasi dan bersorak bersama, tambahnya. Tak lama berselang, muncul juga kabar bahwa sekitar 3.000 supporter Jepang siap terbang ke Jakarta untuk memberikan dukungan kepada timnas Jepang. Namun, Shin Tae-yong mengaku tidak terlalu mempersoalkan kehadiran supporter Jepang tersebut. Baginya, 3.000 supporter bukanlah jumlah yang besar. Sebaliknya, ia justru mengapresiasi niat warga Korea Selatan yang rela hadir langsung untuk mendukung Indonesia. Kalau Jepang bawa 3.000 orang sebenarnya itu tidak banyak, katanya. Namun ada warga Korea yang datang untuk mendukung Indonesia, dan itu sangat saya apresiasi. Ini bukan pertandingan timnas Korea, tetapi timnas Indonesia. Jadi ketika mereka datang untuk mendukung Indonesia, saya merasa sangat berterima kasih, ujar Shin Tae-yong. Di sisi lain, Kim Sang-sik, pelatih tim nasional Vietnam yang juga merupakan rival lama Shin Tae-yong, dikabarkan juga akan hadir di stadion. Kim Sang-sik, yang pernah dikeluarkan dari klub Seongnam saat Shin Tae-yong memulai karir melatihnya, kini tertarik untuk melihat langsung kekuatan timnas Indonesia. Vietnam sendiri akan bersaing di grup yang sama dengan Indonesia pada ASEAN Cup 2024 yang akan digelar Desember mendatang. Shin Tae-yong menilai kehadiran Kim Sang-sik sebagai hal yang lumrah. Itu hal yang wajar, ujarnya. Sebagai pelatih kepala, sudah menjadi tugasnya untuk melakukan analisis terhadap calon lawan. Jadi, apa yang dilakukan Kim Sang-sik adalah sesuatu yang sangat wajar. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan dinamika menarik dalam dunia sepak bola, terutama dalam konteks kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran supporter asing, seperti warga Korea Selatan dan Jepang, menunjukkan minat yang besar terhadap pertandingan ini dan dapat memberikan atmosfer yang lebih meriah di stadion. Hal ini tidak hanya menambah semangat para pemain, tetapi juga memperkuat hubungan antar negara,
terutama antara Indonesia dan Korea Selatan. Dari perspektif Shin Tae-yong, sikapnya yang positif terhadap kehadiran supporter Korea menunjukkan bahwa ia menghargai dukungan dari berbagai pihak yang meskipun bukan timnya, bersedia datang untuk mendukung timnas Indonesia. Ini mencerminkan semangat solidaritas dalam dunia sepak bola, di mana rivalitas di lapangan dapat diimbangi dengan persahabatan di luar lapangan. Namun, kehadiran 3.000 supporter Jepang bisa menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia. Meskipun Shin Tae-yong tidak terlalu khawatir dengan jumlah tersebut, situasi ini tetap menuntut para pemain Indonesia untuk tampil optimal, tidak hanya untuk meraih hasil positif, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level internasional. Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan nuansa persaingan yang sehat dan saling menghormati di antara negara-negara yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kualitas pertandingan di lapangan, didukung oleh suasana meriah dari supporter, bisa memberikan pengalaman berharga bagi semua pihak yang terlibat. Kepada timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap langkah yang kalian ambil di lapangan adalah wujud dari kerja keras dan dedikasi yang telah kalian curahkan selama ini. Kalian adalah representasi dari harapan dan kebanggaan seluruh bangsa. Setiap tetes keringat dan usaha yang kalian berikan adalah untuk membawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saat kalian berhadapan dengan tim-tim besar seperti Jepang, jangan pernah ragu akan kemampuan kalian. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh, baik sebagai individu maupun sebagai tim. Jadikan dukungan dari para supporter, baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai sumber semangat. Mereka percaya kepada kalian, dan kehadiran mereka di stadion adalah bukti cinta dan harapan yang mereka sandarkan kepada kalian. Ingatlah untuk bermain dengan semangat juang yang tinggi, saling mendukung, dan percaya pada satu sama lain. Jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk membuktikan bahwa kalian adalah tim yang mampu bersaing di pentas dunia. Bersikaplah tenang dan fokus, serta nikmati setiap momen di lapangan. Teruslah berjuang, karena setiap usaha yang kalian lakukan kini akan menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Kalian memiliki potensi untuk meraih kesuksesan, dan saatnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Selamat berjuang dan buktikan bahwa kalian mampu mencapai impian yang telah lama dinanti. Shin Tae-yong akui skuad timnas Indonesia bukan yang terkuat di ASEAN Cup 2024, tetapi pede tembus final. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini mengakui bahwa skuad yang ia bawa untuk Piala ASEAN 2024 tidak akan menjadi yang terkuat. Hal ini disebabkan oleh keputusan untuk mengandalkan pemain berusia di bawah 22 tahun, U22, dalam turnamen yang akan datang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Shin Tae-yong saat ia menjelaskan situasi terkini timnya dan pandangannya terhadap kompetisi yang akan berlangsung. Shin Tae-yong mengemukakan bahwa melihat dari kemampuan yang dimiliki, timnas Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan kekuatan penuh yang dimiliki tim-tim lain di ASEAN. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan ini tetap bertekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Ia menegaskan komitmennya untuk berusaha semaksimal mungkin dan berharap dapat membawa timnas Indonesia mencapai babak final Piala ASEAN 2024. Piala ASEAN 2024 dijadwalkan akan dimulai pada bulan Desember mendatang. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Pertandingan di grup ini akan menjadi tantangan besar bagi skuad muda Indonesia, yang diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik mereka meski dalam kondisi yang tidak ideal. Di sisi lain, grup A terdiri dari tim-tim seperti Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Dengan komposisi grup yang beragam, tantangan di hadapan timnas Indonesia cukup signifikan. Shin Tae-yong mengatakan, memang tim kita akan datang dengan timnas U22. Jadi, pastinya kemampuan kita bisa kurang dibandingkan dengan tim lain. Namun, saya akan berusaha semaksimal mungkin dan berharap bisa mencapai final. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya perkembangan yang telah dicapai oleh tim selama ini. Kemampuan kita sudah berkembang hingga saat ini, dan jujur, saya berharap bisa masuk final Piala AFF, Piala ASEAN, tambahnya. Harapan ini mencerminkan optimisme dan dedikasi yang dimiliki oleh pelatih serta pemain meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Sementara itu, PSSI telah memberikan keleluasaan kepada Shin Tae-yong untuk memilih skuad yang akan dibawa ke Piala ASEAN. Namun, ia menghadapi sejumlah kesulitan, terutama terkait dengan pemanggilan pemain senior.
Kesulitan ini berkaitan dengan izin dari klub-klub yang menaungi pemain, mengingat bahwa Piala ASEAN tidak masuk dalam agenda resmi FIFA. Hal ini membuat klub tidak berkewajiban untuk melepas pemain mereka untuk mengikuti turnamen ini. Shin Tae-yong menjelaskan, ini bukan periode FIFA Matchday dan bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA. Jadi, kemungkinan sulit untuk memanggil pemain-pemain dari luar. Ya, mungkin ini salah satu alasan mengapa kita tidak bisa membawa timnas senior. Dengan segala tantangan yang ada, pelatih dan timnas Indonesia tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan berupaya mengukir prestasi di Piala ASEAN 2024. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 cukup menarik dan menunjukkan tantangan yang kompleks bagi Shin Tae-yong sebagai pelatih. Memilih untuk mengandalkan skuad U22 dapat dimaklumi mengingat kebutuhan untuk membangun generasi pemain muda yang kompeten dan berpengalaman. Namun, keputusan ini juga membawa risiko, terutama dalam kompetisi yang sangat ketat seperti Piala ASEAN, di mana banyak tim memiliki skuad senior yang lebih matang dan berpengalaman. Keputusan untuk tidak membawa tim senior bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, ini menunjukkan komitmen untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda agar mereka dapat berkompetisi di level yang lebih tinggi dan memperoleh pengalaman berharga. Ini sangat penting untuk pengembangan jangka panjang timnas Indonesia. Di sisi lain, ketidakmampuan untuk memanggil pemain senior dapat mengurangi daya saing tim, terutama jika melihat kekuatan lawan yang dihadapi. Dari sudut pandang strategis, Shin Tae-yong perlu menemukan cara untuk memaksimalkan potensi pemain muda ini. Pembinaan mental dan taktik yang baik akan sangat menentukan performa mereka di lapangan. Jika berhasil, ini bisa menjadi titik awal yang baik untuk generasi pemain baru Indonesia yang lebih kompetitif di masa mendatang. Namun, tantangan yang dihadapi Shin Tae-yong juga mencakup aspek administratif. Ketidakcocokan antara jadwal turnamen dan agenda FIFA menunjukkan masalah yang lebih besar dalam sistem sepak bola di ASEAN, di mana klub memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan federasi nasional dalam menentukan ketersediaan pemain. Ini adalah isu yang perlu ditangani secara kolektif oleh PSSI dan klub untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Secara keseluruhan, situasi ini mengisyaratkan bahwa meski tidak mudah, ada peluang bagi timnas Indonesia untuk membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Keberhasilan tim dalam Piala ASEAN 2024 mungkin tidak terukur hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari perkembangan individu pemain dan pengalaman yang mereka dapatkan di turnamen internasional. Dalam menghadapi tantangan Piala ASEAN 2024, timnas Indonesia, terutama para pemain muda, harus tetap optimis dan bersemangat. Ini adalah kesempatan yang berharga untuk menunjukkan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah pelajaran berharga, dan setiap pengalaman di lapangan akan membentuk karakter dan keterampilan kalian. Kalian adalah generasi penerus yang memiliki potensi besar untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Meskipun saat ini kalian berada dalam situasi yang tidak mudah, percaya diri dan semangat juang yang tinggi akan membantu kalian melewati setiap rintangan. Kalian tidak sendirian, ada seluruh bangsa yang mendukung dan mendoakan keberhasilan kalian. Jadilah tim yang saling mendukung satu sama lain. Bersatulah, berjuanglah dengan sepenuh hati, dan tunjukkan bahwa meskipun kalian adalah tim muda, semangat dan dedikasi kalian tidak kalah dengan tim-tim lainnya. Setiap usaha yang kalian lakukan, setiap peluh yang kalian keluarkan, akan membawa dampak positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Ingatlah bahwa keberhasilan tidak diukur hanya dari kemenangan, tetapi juga dari seberapa banyak kalian belajar dan berkembang. Teruslah berlatih, berkomitmen, dan percaya pada diri sendiri. Kalian memiliki kemampuan untuk menciptakan momen-momen berharga yang akan dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Jadilah pemenang di hati, dan tunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia siap bersaing di level internasional. Dengan semangat yang tak pernah padam, kalian bisa mencapai apapun yang kalian impikan. Selamat berjuang, dan berikan yang terbaik di Piala ASEAN 2024. Asnawi hubungi Shin Tae-yong sudah bebas dari cedera agar tidak misinformasi, 27 pemain timnas Indonesia tetap tidak berubah? Asnawi hubungi Shin Tae-yong setelah pulih dari cedera untuk hindari misinformasi, skuad 27 pemain timnas Indonesia tetap tidak berubah? Bek andalan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, baru-baru ini menghubungi pelatih Shin Tae-yong untuk mengklarifikasi bahwa dirinya sudah pulih dari cedera yang dialaminya.
Langkah ini ia lakukan untuk mencegah adanya kesalahpahaman terkait status kesehatannya, terutama mengingat ia baru saja kembali tampil membela Port FC dalam laga Thai League 1 pada akhir pekan lalu. Asnawi sebelumnya mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen selama sekitar 4 pekan. Pada pertandingan antara Port FC melawan Bangkok United yang digelar di Thammasat Stadium, Pathum Thani, pada Sabtu, 2 November 2024, Asnawi akhirnya kembali merumput. Bek berusia 25 tahun ini memulai laga dari bangku cadangan, sebelum masuk di babak kedua menggantikan Supanan Burera. Kehadirannya di lapangan menunjukkan bahwa dirinya telah kembali fit untuk bermain. Namun, para pendukung timnas Indonesia masih mempertanyakan mengapa nama Asnawi tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan jelang 2 laga persahabatan melawan Jepang dan Arab Saudi pada pertengahan November ini. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah mengumumkan daftar 27 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan, dan ia menyebut bahwa Asnawi dikeluarkan dari daftar karena cedera. Ya, Asnawi mengalami cedera hamstring. Awalnya, dia masuk dalam daftar untuk dipanggil. Tapi karena cedera, jadi tidak kami panggil, kata Shin Tae-yong pada Sabtu, 2 November 2024. Mengingat pernyataan tersebut, Asnawi pun mengambil langkah inisiatif dengan menghubungi langsung Shin Tae-yong dan manajer timnas Indonesia, Sumarji, untuk memberikan klarifikasi bahwa dirinya sudah pulih. Langkah profesional Asnawi untuk mencegah kesalahpahaman. Menurut Sumarji, Asnawi secara khusus menelepon dirinya untuk menyampaikan bahwa ia sudah kembali bermain bersama Port FC dan siap tampil jika dibutuhkan. Semalam Asnawi menelepon saya untuk menyampaikan bahwa dia sudah bermain lagi bersama Port FC, ungkap Sumarji. Dia meminta saya menyampaikan pesan ini kepada Coach Shin Tae-yong agar tidak lagi disebut sebagai pemain cedera. Ini untuk mencegah kesalahpahaman, tambahnya. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap tidak memanggil Asnawi untuk pemusatan latihan kali ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tampaknya tetap berpegang pada keputusan awalnya untuk tidak memasukkan Asnawi dalam daftar 27 pemain yang telah diumumkan. Tidak ada pemanggilan tambahan, tetap 27 nama, jelas Sumarji. Ke-27 pemain yang telah dipilih akan menghadapi tantangan besar dalam laga persahabatan melawan Jepang dan Arab Saudi yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 15 dan 19 November 2024 mendatang. Laga ini akan menjadi ujian berat sekaligus persiapan penting bagi timnas Indonesia, terutama mengingat kualitas lawan yang berada di peringkat lebih tinggi di Asia dan dunia. Tantangan komunikasi dan kesehatan pemain. Situasi ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pelatih dan pemain, terutama dalam konteks profesional seperti sepak bola internasional. Dalam kasus ini, Asnawi merasa kondisinya sudah memungkinkan untuk kembali memperkuat timnas, namun Shin Tae-yong tampaknya masih memiliki kekhawatiran terkait cederanya yang belum lama pulih. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Asnawi mungkin berakar pada kehati-hatian tim pelatih dalam menangani cedera pemain. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi tentu akan menuntut intensitas fisik yang tinggi, dan Shin Tae-yong kemungkinan tidak ingin mengambil risiko jika pemulihan Asnawi belum benar-benar ideal untuk menghadapi kompetisi berat. Di sisi lain, Asnawi juga menyadari bahwa penting bagi dirinya untuk memberi klarifikasi agar tidak terjadi salah paham yang bisa mempengaruhi hubungan antara pemain dan pelatih. Pertimbangan medis dan kepentingan tim. Dalam hal ini, komunikasi yang lebih intens dengan tim medis atau bahkan dengan tim dokter Port FC yang menangani pemulihan Asnawi bisa menjadi langkah yang bijak. Shin Tae-yong bisa mempertimbangkan masukan dari pihak medis untuk membuat keputusan yang seimbang, sehingga kepentingan timnas Indonesia tetap terjaga tanpa mengorbankan kesehatan jangka panjang Asnawi.